Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mendengar firman itu suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena perkenanan Tuhan, Kau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6. Demikian firman-Nya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, pelayan-pelayan perjanjian baru. Ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu kelebihan dari pelayan-pelayan perjanjian baru dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Karena itu suatu kehormatan yang luar biasa bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya ketika kita boleh ada dalam barisan-barisan pelayan Tuhan di kebun anggur Tuhan ataupun dalam perjanjian yang baru ini. Ketika kita sedang ada dalam peneguhan majelis jemaat baru, barisan-barisan baru sebagai pelayan-pelayan, ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa karena kita ada dalam perjanjian yang baru. Ada yang istimewa dari pelayan-pelayan perjanjian baru itu. Mari kita coba mempelajari apanya yang istimewa dari pelayan-pelayan perjanjian baru itu. Yang pertama dalam ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Di sini keistimewaan pelayan-pelayan perjanjian baru yang pertama adalah ditulis oleh Roh Kudus dalam hati manusia. Kalau dalam perjanjian yang lama ditulis pada loh-loh batu, tetapi pada perjanjian baru ditulis pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia oleh kuasa Roh Kudus. Dan ini merupakan suatu keistimewaan ataupun kelebihan dari pelayan-pelayan perjanjian baru. Itu berarti bahwa sebagai umat kita harus menyadari bahwa hukum-hukum Tuhan itu bukan lagi tertulis dalam loh-loh batu semata, tetapi itu tertulis dalam hati kita manusia oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hati kita dikuasai dan dipenuhi oleh firman yang sudah tertulis di dalam hati kita. Karena itu kita terus belajar dan terus berusaha sebagai umat, sebagai orang percaya supaya firman-firman yang sudah tertulis di dalam hati kita terus kita wujudkan dan kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, keistimewaan dari pelayan-pelayan perjanjian baru ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Hukum tertulis mematikan, yaitu hukum Taurat, tetapi roh menghidupkan. Disitulah keistimewaan pelayan-pelayan perjanjian baru. Yang kedua adalah dari roh yang menghidupkan. Lebih diperjelas dalam ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Karena kebenaran-kebenaran firman yang kita sampaikan dalam konteks perjanjian baru itu dari roh yang menghidupkan. Makanya dalam ayat 17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu yang membuat kita merdeka dari segala kuasa-kuasa dosa, dari kuasa-kuasa kegelapan. Itu oleh karena pelayan-pelayan perjanjian baru yang berasal dari roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan, tapi juga roh yang memerdekakan kita. Dari belenggu dosa, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa apapun juga. Itulah keistimewaan pelayan-pelayan dari perjanjian baru, karena berasal dari roh yang menghidupkan, bukan roh yang mematikan. Dan roh yang menghidupkan itu yang akan memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Itulah keistimewaan dari pelayan-pelayan perjanjian baru. Yang ketiga, dalam ayat 7-11, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu, yaitu perjanjian lama itu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Disinilah kita melihat keistimewaan yang ketiga dari pelayan-pelayan perjanjian baru adalah lebih mulia daripada pelayan-pelayan dalam perjanjian yang lama. Lebih istimewa. Karena apa? Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Lebih diperjelas dalam ayat 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Inilah istimewanya pelayan-pelayan perjanjian baru, karena pelayan-pelayan perjanjian baru itu lebih mulia dari pelayan-pelayan dalam perjanjian yang lama. Disinilah keistimewaan kita ketika kita ada dalam barisan sebagai pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Firman mengingatkan kita bahwa ini suatu pelayanan yang mulia, karena itu kita harus melayani dengan cara-cara yang mulia, bukan dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan pelayan-pelayan perjanjian baru, bahwa memiliki keistimewaan bagi pelayan-pelayan di perjanjian baru karena ditulis oleh Roh Kudus dalam hati manusia, karena dari roh yang menghidupkan, dan lebih mulia dibandingkan dengan perjanjian yang lama. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.